Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jabatan komisaris dalam perusahaan milik negara harus lebih serius lagi. Ya, ini dia pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar calon komisaris bisa dipilih dari kalangan profesional, berkompetensi di bidangnya. Pernyataan Puan menanggapi pengangkatan Ginka Febrianti Ginting sebagai komisaris PT Pertamina Retail yang belakangan ramai dibicarakan publik dalam beberapa hari terakhir. Meminta pandangan dari Bapak Ibu pimpinan soal yang sedang heboh di media sosial juga terkait dengan pandangan terkait dengan pembahasan KMPPKF, kan ini masih akan dibahas lagi sesuai dengan mekanismenya. Tanggal 7 Juni nanti akan ada pandangan fraksi-fraksi, jadi mekanismenya masih panjang dan masih akan dibahas di komisi-komisi terkait dengan penetapan komisaris. Tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya. Sebelumnya nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, ini ramai diperbincangkan di media sosial. Pasalnya Mufli sempat menjadi komisaris PT Krakatau Posco. Ya, Mufli Budi Ananda ini kemarin-kemarin ramai sekali, banyak yang ngomongin beliau ini sebagai komisaris mendampingi Komisaris Utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastroprawiro, sementara posisi Presiden Direktur dipegang oleh Kim Yong Jun. Kan Mufli ini selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Jadi sering menemani Raffi Ahmad baik dari aktivitas bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Rame itu masyarakat melihat ternyata saat kemarin sempat Mufli menjadi komisaris. Nah, Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tak selesai. Lalu berikutnya ini juga ditanyakan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani tadi ya, Ginka. Jadi Ginka Febrianti Ginting ini juga disoroti netizen karena di usia yang baru 27 tahun sudah mengisi jabatan komisaris Pertamina Retail. Sebelumnya Ginka adalah Ketua Umum Bison, Barisan Intelektual Strategis Objektif Nasional tahun 2024 dan juga relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Kemudian terkininya Ginka 27 tahun menjadi komisaris Pertamina Retail. Baik pemirsa, informasi berikutnya. Skandal korupsi program makan bergizi gratis ternyata makin meluas. Kali ini ada polisi aktif pangkatnya jenderal. Ditetapkan juga oleh Kejaksaan Agung jadi tersangka korupsi ompreng MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah melakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salemba Cabang Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka baru korupsi MBG, Kejagung juga menduga adanya keterlibatan seorang perwira tinggi TNI aktif. Ya, Kejagung menduga ada keterlibatan seorang kolonel TNI aktif berinisial BU dalam dugaan korupsi MBG. BU
Ini bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan sepeda motor listrik. Wah, ini sepeda motor listrik sekarang sudah beroperasi belum ya? Kalau tidak salah masih banyak yang numpuk di gudangnya nih setelah Dadan jadi tersangka. Ya, dalam pengadaan sepeda motor listrik di kasus korupsi Badan Gizi Nasional, pemirsa. Tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku sekretaris deputi bidang penyediaan dan penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor, gitu ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya. Dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, ya, untuk saudara BU. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN, ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan, ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI, ya. Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui, ya, dengan penjualan ompreng itu. Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampisus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja karena ini baru proses awal sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapus Penkum sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman dan tertib. Terima kasih.